Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatillah, NIM 856302238 dari Program Studi PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Kota Padang. Pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai tugas 1 pada mata kuliah Pancasila. Berikut ini proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melibatkan serangkaian tahapan penting, terutama melalui peran BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, dan pengesahan oleh PPKI. Tahapan proses lahirnya Pancasila. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI. BPUPKI ini didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 29 April 1945 yang tujuannya untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka, termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni. Fokus utamanya adalah perumusan dasar negara. 3 tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta. Panitia 9 berhasil menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada 22 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta pada alinea keempat Piagam Jakarta tercantum pada rumusan 5 sila Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-16 Juli. Rumusan Piagam Jakarta ini diterima sebagai bahan rancangan pembukaan UUD. Tahap yang ketiga yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, Dokuritsu Jumbiling Kai, pada 7 Agustus 1945. Bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kemerdekaan. Pengesahan Pancasila terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengadakan sidang. Sebelum sidang dimulai, ada keberatan dari tokoh-tokoh perwakilan dari wilayah timur Indonesia mengenai 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa sejarah perumusannya. Yang pertama, yaitu nilai persatuan dan rela berkorban pada sila ketiga. Yang kedua, nilai musyawarah dan hikmat kebijaksanaan pada sila keempat. Dan yang ketiga, nilai keadilan sosial pada sila kelima. Serta yang terakhir, nilai ketuhanan dan ketoleransian pada sila ke-1. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin pada relevansi bagi generasi muda saat ini yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kemudian musyawarah dan menghargai perbedaan, yang ketiga sikap kenegarawan kompromi, yang keempat yaitu kedewasaan berpikir. Pesan untuk generasi muda. Persatuan dicapai bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menerima dan merayakannya melalui semangat musyawarah dan kenegarawan. Sebagai generasi muda, Anda adalah pewaris kompromi ini. Tugas Anda adalah menerjemahkan semangat BPUPKI dan PPKI ke dalam konteks modern, seperti dalam menghargai perbedaan opini politik, isu sara, atau polarisasi di media sosial. Demikianlah tugas 1 saya pada mata kuliah Pancasila ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.